Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita semua bisa bertatap layar. Mudah-mudahan Allah memberkahi apapun niat dan tujuan kita untuk belajar bersama di sini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan kegiatan ini tidak lupa pula saya sebagai moderator menghormati kepala sekolah kita yang sudah berkenan hadir di kegiatan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 46 Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Kazwaini MAG. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua MGBK SMP MTS Kota Pekanbaru, Bapak Aidia Rasid SPDI MPSI. Ya, tetap sehat dan bersemangat ya Pak Aidia. Semangat. Masya Allah. Dan juga yang kita hormati Ibu Fasilitator, Ibu Risa Marisa MPD, dan juga sebagai pengajar praktik Ibu Yeni Siswanti SSI. Dan tentunya yang kita banggakan semuanya adalah Ibu Sumarni SPD MPSI CGP Angkatan 8 sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Ya? Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan tidak lupa pula yang saya banggakan para peserta yang berkesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti kesempatan baik ini dengan pemahaman dan wawasan yang lebih baik. Oke, sebelumnya untuk membuka kegiatan ini agar Allah datangkan dan turunkan keberkahan, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mintakan kesediaan Bapak untuk membawakan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Salman Al-Farisi SH. Kepada Bapak Salman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم إنا نسألك سلام الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأفعال عند الحساب. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهدم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semua dan melancarkan aktivitas kita sampai selesai. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 46 kepada Bapak Dr. Haji Kazwaini MAG, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Guru-guru hebat, luar biasa. Semoga pendidikan Kota Pekanbaru lebih ceria lagi, insyaallah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membukakan pintu hati kita untuk menerima dan berbagi ilmu Allah. Semoga insan-insan yang ada di kota bahkan di Indonesia ini menjadi insan yang cerdas, bertakwa, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat buat Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mengambil waktu tidak akan lama, sekejap saja, sebentar saja. Namun untuk kata-kata penghormatan saya kepada semua yang ada di Zoom ini, karena memang yang nampak itu hanya beberapa orang saja. Oleh karena itu secara umum yang saya hormati seluruh anggota atau peserta yang tergabung dalam Zoom pada pagi hari yang berkah ini, terutama kepada CGP, Ibu Sumarni, SPDM Pesi yang sudah melakukan praktik baik dalam kegiatan pembelajaran yang beliau sudah buat secara maksimal. Mudah-mudahan diseminasi pada pagi hari ini melahirkan guru-guru hebat, guru-guru penggerak yang mampu untuk memberikan contoh-contoh terbaik, praktik-praktik baik positif untuk yang dapat ditiru dan diteladani oleh semua, baik guru maupun siswa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Kota Pekanbaru mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang ada pada Zoom ini, khususnya CGP kita Ibu Sumarni. Semoga Ibu Sumarni tetap berupaya lebih maksimal lagi mengembangkan ilmunya, memberikan pencerahan kepada semua guru, baik yang sudah menjadi guru penggerak, atau yang masih berupaya menjadi guru penggerak atau sama CGP, mari kita untuk berupaya maksimal menerima masukan, memberi masukan, dan saling berbagi. Jangan pernah merasa kita puas dengan ilmu ini. Mereka adalah teman-teman kita yang hebat, guru-guru kita hebat, pengajar praktik kita yang hebat. Kita minta ilmu mereka, kita berbagi juga dan mereka, semoga ilmu kita itu lebih baik dan lebih tajam lagi. Apalagi hari ini guru ini memang dituntut untuk lebih hebat. Untuk itu kepada Ibu Sumarni selaku guru SMP Negeri 46 Kota Pekanbaru, saya berharap semoga Ibu lulus dengan predikat yang baik dan SMP Negeri 46 menjadi salah satu sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang terbaik di Kota Pekanbaru dengan adanya guru penggerak Ibu Sumarni. Mudah-mudahan guru-guru yang lain juga termotivasi menjadi guru penggerak untuk SMP 46. Karena ini akan berpengaruh ke rapor pendidikan kita SMP 46 pada khususnya. Untuk itu kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom ini, mari kita simak, mari kita berdiskusi. Semoga saja yang disampaikan oleh CGP kita ini bisa kita jadikan sebagai bahan kajian kita untuk lebih lanjut lagi. Selamat Ibu untuk mendiseminasikan pada hari ini. Saya tetap memberikan support yang terbaik buat Ibu. Semoga SMP 6 jadi yang terbaik.
Itu yang patut saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Dan saya juga tidak bisa mengikuti acara ini, kegiatan ini sampai akhir karena mau ada pekerjaan yang tak pula bisa saya tinggalkan. Namun saya berharap semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat untuk melaksanakan dan mengikuti sampai akhir. Kita berharap Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar Terima kasih, biasa ya. Motivasi, semangat yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya karena Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan, kita izin foto dulu ya Bapak ya, sebagai Ya, boleh, Bu. ya. Ya. Oke, saya akan foto dulu. Silahkan yang belum buka kamera untuk membuka kameranya biar terdokumentasi dengan baik. Oke, Iya. 3, 2. Ini ada gerakan atau apa nih? Jempol atau apa? Senyum aja ya. Oke, Ini boleh salam Terima semangat kasih. boleh Bu Nur? Semangat. Oke, semangat Ya. ya. Oke, semangat. 3, Semangat. 1. Oke, saya simpan dulu. Sekali lagi literasi Bu Nur. Oke, baik. Satu lagi. Kita lihat dulu nih di layar berikutnya masih ada. Oke, masih ada. Iya. Oke. 3, Literasi 2. kita. Oke, salam literasi ya. 3, 2. Oke, sebentar bisa. Oke, baik. Oke, Bu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Mudah-mudahan sambutan tadi menambah spirit bagi kami semua sebagai peserta. Oke, selamat Amin, untuk amin. SMP 46, luar biasa. Insyaallah, alhamdulillah luar biasa. Terima Baik, kasih demikian. Bapak. Terima Ya, kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Semangat selalu. Insya Allah Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lepas Bapak Kepala Sekolah dengan wajah yang jernih. Selanjutnya kita panggilkan ya sambutan dari Ketua MGBK SMP MTS Kota Pekanbaru kepada Bapak Adia Rasid SPDI MPC, dipersilahkan. Silahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Bu Mardi? Terdengar jelas Pak. Ya, terdengar dengan merdu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu, ini ada Ibu fasilitator di sini ya Bu Marni ya. Alhamdulillah Ibu beliau bisa fasilitator membersamai kita dari Bandung. ya, Ibu Risa Marisa MPD Ya. ya. Kemudian Ibu satu Pengajar lagi apa praktik Bu Ibu Marni? Yeni. Pengajar praktek Ibu Yeni Nanti, Siswati SSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini nggak hanya guru BK ya, ada dari guru SMP 46 Pekanbaru. Saya nampak tadi ada Bu Nurmainis, siapa lagi itu? Bu Siti ya. Bu Siti, Ibu Iya, ada beberapa guru. Iya, ada lama nggak jumpa nih, hanya jumpa di Zoom. Biasa sama Mem Siti kita berjumpa Pak ya Salman. waktu di Pak Salman, ada Pak Salman. Mudah-mudahan ini acaranya berkah. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir pada acara yang penuh berkah ini. Karena acaranya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, tentu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber nih udah dibawa untuk berkolaborasi ya, mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif
Ya, saya membaca beberapa tentang ternyata apakah selama ini disiplin yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Mudah-mudahan nanti akan terjawab melalui diseminasi ini, ya Bu Marni ya. Ya, Pak. Kemudian apakah banyak pertanyaan lagi karena hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ini akan berkaitan dengan kegiatan seluruh guru di sekolah. Baik, saya sangat mensupport sekali kegiatan ini dan menyambut baik, apalagi kegiatan berbagi praktik baik ini mendiseminasikan apa yang Bu Mani dapat dari materi CGP dapat dikembangkan di MGBK atau di satuan pendidikan nantinya. Hal ini mudah-mudahan bisa nanti dipraktekkan secara langsung di satuan pendidikan kita masing-masing bagaimana budaya positif itu, bagaimana disiplin positif itu. Ya Bu Mani ya. Kemudian ini semangat beliau ini saya kagum sekali sama semangat Bu Sumarni, Bu narasumber kita. Walaupun saya belum pulih sepenuhnya, tapi berusaha untuk beraktivitas. Mudah-mudahan ini menjadi pengobat hati juga bagi saya menerima pencerahan-pencerahan. Mudah-mudahan kegiatan ini nggak sampai di sini ya Bu Insya Mani ya. Allah, Pak. Nanti kita adakan kegiatan-kegiatan lain dan kita kita share ke grup yang lebih besar nantinya. Mudah-mudahan kita rencanakan dengan lebih maksimal ya Bu Mani ya, berbagi ilmu karena CGP ini kayaknya banyak sekali manfaatnya ya Bu Mani. Insya Banyak Allah, Pak. sekali manfaatnya dan banyak sekali ilmu-ilmu aplikatif yang didapatkan, hal-hal yang baru. Jadi kepada Bapak Ibu yang sedang ini buka ya angkatan 10 Bu Marni. Ya, sedang buka, Pak. Pak Ya, Aidil. mudah-mudahan ini Bapak Ibu yang belum masuk atau belum mendaftar bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak. Karena selain dari ilmu terbaru yang kita dapat, juga prospek karirnya ke depan banyak ya. Banyak di antara teman-teman kita sudah banyak yang menjadi pemimpin di satuan pendidikan dan sudah banyak yang menjadi narasumber berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Ya Bu Mani, dan harapan saya kegiatan ini nggak sampai di sini saja, nanti kita kembangkan kegiatan yang lebih besar, Bu Mani. Kita undang juga berbagi praktik baik dan apa-apa yang didapatkan dari kegiatan guru penggerak ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Aidi yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ya, kolaborasi ini tidak terhenti sampai di sini. Dan kita bersama-sama kita untuk memajukan pendidikan Indonesia tentunya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti ya, saya mau menyapa dulu nih para peserta atau audiensnya ya. Apa kabar semuanya? Kayak kalau ditanya apa kabar agak susah ya. Kita lihat nih emosinya di hari ini. Boleh kasih jempol ya yang menggambarkan ekspresi dari emosi. Biasa kalau guru BK begitu ya. Oke, boleh Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk memberikan reaction-nya. Mungkin nanti juga bisa dibahas oleh Bu Sumarni gitu ya. Oke, saya mau kasih yang mana ya? Oke, reaction-nya apa ini? Positif, negatif, atau apa? Silakan Bapak Ibu. Oke. Sepertinya sudah positif ya. Masya Allah. Berarti ini Penuh cinta. iya, penuh dengan cinta. Ketika sesuatu diterima dengan penuh dengan cinta, insya Allah akan mudah menjadi sebuah perilaku. Baik, kita panggilkan pemaparan dari Ibu pemateri kita, Ibu Sumarni SPD MPC tentang materi budaya positif. Selama ini kita selalu beranggapan gitu ya, budaya positif itu bisa nggak kita terapkan gitu, atau itu hanya sekedar pelepas tanggung jawab, atau
Ya, yang sudah ada aja deh gitu. Kadang-kadang kan ada yang Bu Sumarni yang sudah ada aja lah yang kita pakai gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya agar fenomena-fenomena tentang budaya positif ini bisa kita terapkan dan kita itu optimis gitu ya, apalagi sebagai seorang tenaga pendidik tentunya. Silakan kepada Bu Sumarni. Suaranya masih mute. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Nur, Ibu Nur Hasna. Nur Hasna, ada Nur Hasna sini Bu Nur, mohon maaf ini. Karena di SMP 46 ada Ibu Nur Hasna, sementara Adinda Ibu Nur Hasanah ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, luar biasa. Senang sekali saya bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkati, meskipun kita hanya online ya, moda daring. Saya ingin menyapa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi pertama, wabarakatuh. saya hormati Bapak Aidia Rasid di sini selaku Ketua MGBK SMP Pekanbaru. Terima kasih Pak atas support dan kehadirannya, telah makan waktu untuk membersamai Yati. Tadi juga saya tak lupa berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 46 Pekanbaru karena sesuatu hal dan kesibukan beliau sudah karena ada kegiatan yang lain beliau sudah live. Ibu fasilitator saya yang luar biasa, yaitu Ibu Risa Marisa, MPD. Beliau jauh-jauh, alhamdulillah bisa membersamai di ruangan ini. Saya terharu, terima kasih Ibu dalam kondisi kesibukannya. Sekolah juga beliau bisa membersamai kami. Begitu juga Ibu Yeni Siswanti, selaku pengajar praktik kami. Luar biasa Ibu, terima kasih atas supportnya. Dan juga semua rekan-rekan guru yang luar biasa yang saya cintai karena Allah bisa berkumpul membersamai saya di sini untuk bergabung dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya bukan mau menggurui ataupun merasa lebih baik dari Bapak Ibu, akan tetapi ini salah satu wujud kita dalam berbagi kebaikan, berbagi praktik baik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya izin apa ya Bu Nur, share screen ya. Silakan. Sudah tampil? Sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah. Baik teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kegiatan ini. Berikut adalah materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya adalah Sumarni, guru BK SMP Negeri 46 Pekanbaru, yaitu CGP angkatan ke-8. Kemudian dalam kegiatan calon guru penggerak ini saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Risa Marisa dan juga oleh Ibu Yeni Siswanti selaku pengajar praktik. Dan beliau adalah kepala sekolah saya di SMP Negeri 46 Pekanbaru yang selalu mensupport saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi. Terkait budaya positif, jika kita berbicara terkait budaya positif, langsung slideshow aja ya. Maka kita harus mau tidak mau akan berbicara terkait dengan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada banyak nih, mohon maaf Bapak Ibu, waktunya nanti mudah-mudahan cukup karena ini kami pelajari mungkin lebih 1 bulan ya, tapi ini saya harus memaparkan dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang, mohon maaf, yang kelima tadi posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Lalu kita bertanya, apa itu budaya positif?
Budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Bagi kita saat ini yang dalam konteks dunia pendidikan tengah melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka, yang dikatakan karakter di sini adalah bagaimana kita membentuk profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui. Selanjutnya Bapak Ibu, menciptakan budaya positif di sekolah itu merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Bukan tanggung jawab guru semata, bukan tanggung jawab guru BK atau guru agama, tetapi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Selanjutnya, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan dan guru merupakan garda terdepan dalam mewujudkannya di sekolah. Nah, seluruh warga sekolah harus bersinergi bagaimana caranya menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita harus pahami bahwa untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah itu, kita tidak bisa lepas tangan begitu saja. Akan tetapi disinilah dibutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini, apa itu? Yaitu kita akan berbicara tentang bagaimana seseorang bisa berubah paradigma dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas di sini adalah dikatakan sebagai suatu kebutuhan. Demikian tentang bagaimana kita merubah paradigma belajar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak Ibu coba kita lihat sejenak ya. Di sini ada yang namanya stimulus respon dan ini teori kontrol. Sekarang dalam budaya positif kita akan berusaha beralih kepada teori kontrol. Coba kita amati Bapak Ibu semua. Di sini dalam stimulus respon, realitas atau dikatakan sebagai kebutuhan itu dianggap sama. Semua manusia memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon dikatakan kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian, stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol justru hanya yang bisa mengontrol diri Anda. Arti diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ya. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Itu konsepnya, kamu menang, saya kalah. Atau sebaliknya, saya menang, kamu kalah. Akan tetapi dalam teori kontrol, bagaimana kita menggunakan model berpikir menang-menang atau yang dikatakan win-win solution. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita beralih tentang dasar tentang menciptakan budaya positif di sekolah.
Kita mungkin bertanya, siapa sih sebenarnya yang membuat mengharuskan aturan adanya budaya positif atau yang mempunyai gagasan budaya positif di sekolah? Apakah orang psikologi, apakah guru BK atau guru yang lainnya? Tidak. Ternyata dasar tentang menciptakan budaya positif di sekolah itu ada dalam standar pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ingat ya Bapak Ibu, ini sengaja saya garis bawahi atau saya bukan garis bawahi, saya warnai merah, pemimpin pembelajaran kita semua. Jadi bukan hanya kepala sekolah, semua orang harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif atau budaya positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kata-kata pembelajar sepanjang hayat ini, Bapak Ibu, inilah yang paling penting bagi kita. Baik kita di masa sekolah, bahkan sampai saat ini ketika kita sudah menjadi seorang guru. Kita tetap harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, artinya kita tidak pernah puas dan kita tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri kita dalam segala hal. Nah, sekarang kita akan berbicara poin kedua, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu mengontrol diri agar dapat mencapai suatu. Nah, Bapak Ibu, jadi kaitannya disiplin positif erat dengan bagaimana orang bisa mengontrol dirinya, bukan adanya motivasi eksternal, tetapi lebih kepada motivasi internal, yaitu bagaimana kita harus mampu mengontrol diri dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Tujuan mulia di sini atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau universal. Begitu penjelasan Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen. Jadi seseorang dia akan berusaha untuk mengontrol dirinya. Kenapa? Karena sebuah tujuan yang mulia itu mengandung unsur-unsur nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan disiplin positif ini karena sifatnya itu dorongan dari dalam diri, bukan didorong oleh hal-hal tertentu. Misalnya oleh karena takut, kemudian karena kita ingin dipuji oleh orang lain, karena kita ingin mengharapkan jabatan tertentu, bukan. Tetapi disiplin positif untuk seorang guru dan bagaimana keyakinan dia pada nilai anut oleh dirinya sendiri. Dan hal itu juga diharapkan bisa diterapkan kepada murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu, salah satu strategi yang perlu kita lakukan disiplin di sekolah. Coba Bapak Ibu, mari kita merefleksi. Selama ini kita selalu bangga, bahkan kita semua ingin punya anak yang disiplin, termasuk mungkin guru-guru yang disiplin, dan lingkungan kerja yang disiplin. Akan tetapi mari kita tinjau sejenak ke belakang. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah dia sudah efektif dalam mendisiplinkan warga sekolahnya, atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, dengan melihat pertanyaan tersebut, akhirnya muncul sebenarnya pertanyaan dalam diri kita, apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri?
apakah ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini selama ini. Mari kita cermati slide berikutnya. Berikut adalah makna disiplin positif dan nilai kebajikan. Karena tadi dikatakan bahwa disiplin positif itu berkaitan dengan kontrol diri yang berhubungan dengan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan seseorang. Makna disiplin yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau tidak Bapak Ibu? Coba kita review saja di sekolah maupun di rumah. Ketika kita mengatakan kita rumah sudah ada aturan disiplin, maka kita akan membuat aturan demi aturan yang sifatnya diberlakukan untuk orang lain. Misalnya pada anak kita, tidak boleh pegang handphone dari jam sekian sampai jam sekian. Boleh misalnya makan dan minum, itu semua diberlakukan untuk orang lain. Itu sifatnya dalam budaya kita saat ini. Ya, memaknai bahwa kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Mari kita lihat makna disiplin yang berikutnya. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ingat ya Bapak Ibu, dalam suasana yang merdeka. Lalu makna merdeka di sini apa? Baik, kita lihat. Makna merdeka terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri inilah yang membutuhkan proses dan memang berat untuk kita lakukan. Akan tetapi kita sama-sama tahu bahwa untuk memerintah diri sendiri ini tadi berkaitan erat dengan kontrol diri, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, tetapi kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita harus berucap, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku sebagai seorang guru. Dan jika kita sudah melakukan hal tersebut, maka insya Allah murid-murid kita juga akan mampu meneladani dan meniru apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan pada kepentingan pribadi, bukan pada kepentingan golongan, apalagi kepentingan untuk hal-hal yang memang menjadi sesuatu atau orientasi kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meraih sebuah jabatan, bukan, tetapi mereka mendasarkan semua tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan atau sesuatu nilai atau keyakinan yang diyakini oleh dirinya sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Yaitu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang sifat-sifat positif, sesungguhnya setiap manusia itu Allah ciptakan memiliki dua potensi dalam dirinya, yaitu potensi untuk beriman dan juga fujur, artinya berbuat baik dan berbuat hal-hal yang negatif. Semua itu tergantung kepada diri kita. Apakah kita mau mengikuti hal yang positif tadi, mengedepankan potensi positif dalam diri kita, atau kita mau mengedepankan potensi negatif dalam diri kita untuk membingkai kehidupan kita sehari-hari. Itu semua kembali kepada diri kita. Nah, hanya orang-orang yang memiliki kontrol diri yang baiklah yang bisa menerapkan atau mengimplementasikan sifat-sifat positif yang ada dalam dirinya.
Nah, kemudian ini adalah bagian yang ketiga dari diseminasi ini, Bapak Ibu, terkait motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yaitu menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, coba kita merenung sejenak, biasanya apa sih yang memotivasi kita? Contoh sederhana, pada umumnya kita dan juga anak-anak kita disiplin dengan sebuah aturan itu karena apa? Melakukan sesuatu itu misalnya datang pagi ke sekolah. Kenapa? Karena dia tidak mau kena hukum apabila datang terlambat. Karena kalau saya datang terlambat sudah ada hukuman yang menanti saya, misalnya suruh membersihkan rumput di halaman, suruh menyiram bunga, ya begitu. Jadi yang namanya motivasi manusia itu didukung di latar belakangi melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita sering mendengar istilah saya malas bermasalah. Nah, seperti itu ya dalam mengerjakan. Jadi saya harus tepat waktu semua mengerjakannya supaya saya tidak nanti ada masalah di belakang. Nah, itu berarti motivasinya masih didorong oleh hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan ini bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk pujian maupun tindakan yang lainnya. Atau bisa jadi kalau kita sebagai seorang guru, promosi jabatan dan lain-lain. Nah, akan tetapi bagi seorang anak, misalnya kita lihat, mereka biasanya rajin belajar karena ingin menjadi ranking kelas, agar disayang oleh guru, atau mungkin diiming-imingi oleh sebuah janji orang tua, mungkin nanti yang juara atau yang nilai ujiannya paling tinggi ibu kasih hadiah ini. Nah, itu adalah motivasi yang kedua yang dilakukan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seorang melakukan kegiatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang dikatakan dengan memang untuk mencapai proses ini, mencapai posisi ini, seorang anak memang menghargai guru saja masih sulit untuk melakukan hal ini secara konsisten. Ya, ada kalanya kita berpikir, ya saya berbuat seperti ini karena memang itu saya yakini bahwa seorang guru harus menjadi tuturi handayani, ya, ingarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso dan tuturi handayani, itu saya lakukan karena memang saya yakin apa yang saya lakukan akan ditiru oleh anak-anak murid saya, dan ketika kebaikan itu ditiru maka pahalanya juga akan mengalir. Itu salah satu contoh bentuk motivasi sebagai wujud untuk menghargai diri sendiri. Dengan kalanya juga kita, aduh, kayaknya kalau nggak saya lakukan seperti ini nanti kepala sekolah saya marah, nanti murid-murid saya bagaimana nasibnya. Jadi semua itu tergantung kepada kita. Baik Bapak Ibu, dan ini yang restitusi ini kita berharap bisa kita lakukan, bisa kita ajarkan pada anak-anak kita dalam proses mewujudkan disiplin positif tadi. Untuk selanjutnya, nah ini kita bicara tentang hukuman dan penghargaan. Selama ini proses disiplin yang kita lihat, ya motivasi tadi karena ada terkait dengan hukuman dan penghargaan, ternyata hukuman itu biasanya tidak berencana atau tiba-tiba sifatnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Tidak ada tawar-menawar, pokoknya sudah hukuman, ya udah kamu terlambat, sekarang kamu harus misalnya bersihkan halaman sekolah. Ya udah, anak tidak bisa menjelaskan apapun alasannya, hukuman harus dijalankan. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis,
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman fisik ini, Bapak Ibu, kita masih sering melihat sampai saat ini masih ada di antara kita guru-guru yang menghukum anak, misalnya dengan menjemur di lapangan, ya berjemur di lapangan, kemudian di bawah tiang bendera, kemudian disuruh misalnya berjalan seperti apa ya, seperti merangkak dan lain-lain. Kita berpikir bahwa hal itu akan memberikan efek jera kepada murid. Tetapi justru hal itu akan memberikan efek yang negatif pada diri murid untuk jangka panjang. Bahkan ada juga sih yang tidak memberikan hukuman dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Misalnya dengan bulian, kamu masak kayak gitu aja nggak bisa, cemen. Ya, itu hal-hal semacam itu. Kadang mungkin anak kita dipanggil dengan sebutan-sebutan yang membuat mereka tidak nyaman, dengan gelar-gelar yang tidak baik, atau dipermalukan di depan kelas. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang masih sering terjadi dan kita mari sama-sama berusaha untuk menghindarinya. Kemudian Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Artinya, kalau Kohn di sini mengatakan hukuman dan penghargaan itu sama-sama memberikan efek yang tidak baik jika diberikan tidak pada kapasitas yang tidak sesuai. Dan sebisa mungkin, sebaiknya hukuman dan penghargaan tadi kita hindari dalam proses pembelajaran. Lalu timbul pertanyaan, kalau tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada penghargaan, apa yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan anak? Apa yang bisa kita buat untuk menumbuhkan karakter positif anak? Nanti kita akan bahas pada pertemuan, maksudnya pada slide berikutnya. Di sini kita mengenal ada restitusi dalam budaya positif. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah restitusi yang kita bahas tadi, yang menurut Ki Hajar Dewantara ada kata merdeka. Artinya apa? Dalam proses restitusi itu, anak dibimbing untuk memahami, untuk menyadari kesalahannya, tetapi kita juga berkolaboratif dengan anak agar dia bisa mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, di sini tidak ada hukuman dan tidak ada bentuk sifatnya yang penghargaan tadi memberikan imbalan-imbalan tertentu. Tetapi jika restitusi ini sudah tumbuh dalam diri anak, maka karakter positif akan tumbuh pada diri anak. Coba Bapak Ibu mungkin kita lihat di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada identitas gagal. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita saja kalau dihukum rasanya tidak enak ya, mungkin kita flashback kembali pada masa sekolah kita bagaimana rasanya dihukum. Mungkin di depan orang kita tertawa, tetapi jujur di hati kita merasakan malu yang luar biasa dan meninggalkan trauma tersendiri pada diri kita. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan mau seperti apa diri kita. Apakah kita mau kekeh, kalau bahasa Sunda artinya mau tetap dalam kondisi melakukan hal yang negatif, atau kita mau beralih kepada hal-hal yang positif. Itu pilihan kepada diri kita. Disinilah peran seorang guru untuk mengarahkan anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi atau berubah ke arah yang positif. Kemudian hukuman juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Misalnya, kalau kamu datang terlambat, maka kamu harus membawa buku 3 buah. Itu udah kesepakatan dengan teman-teman. Itu adalah sebuah konsekuensi. Untuk jangka pendek, aduh nggak enak banget ya harus beli buku. Meskipun itu udah kesepakatan, tetapi
tetap ada efeknya. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, karena kita selalu mengajak mereka berpikir, menelaah, dan menganalisa tentang perilaku yang mereka lakukan. Kalau dalam hukuman, konsepnya korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini yang jarang sekali kita lakukan, yaitu memberikan penguatan kepada anak-anak murid kita. Dalam proses hukuman, perilaku agresif, pasif, dan agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi adalah masalah yang dihadapi terpecahkan. Nah, tentu kita berharap masalah itu bisa terpecahkan, ya, bukan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Kemudian dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Artinya kalau murid tidak takut, ya mereka besok paling-paling disuruh bersihkan kamar mandi, paling-paling dijemur. Jadi mereka tidak ada rasa takut, dan akhirnya mereka akan terus-menerus melakukan perilaku yang sama. Kemudian dalam konsekuensi, ini paling berat, dalam proses konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya kita dituntut, kita dituntut untuk selalu memonitoring perilaku anak. Sedangkan dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, itu adalah Bapak Ibu gambaran tentang identitas yang gagal dan identitas yang sukses terkait hukuman, kemudian disiplin, adanya konsekuensi, dan restitusi. Sebetulnya ini ada 3 slide ya, tetapi karena mengingat waktu, nanti mungkin bagi teman-teman yang butuh materinya saya share. Ini masih ada lanjutannya, bisa dilihat. Salah satunya, kalau dalam hukuman ada kalimat-kalimat negatif, contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sedangkan kalau konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau dalam restitusi ada kalimat positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, nak? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Meminta penguatan kepada anak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin untuk motivasi terkait tentang hukuman tadi saya anggap selesai, nanti bisa dibaca kelanjutannya. Dan ini adalah tentang poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, kalau kita berpikir, sebetulnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, yang akan saya bahas, teori tentang kebutuhan dasar manusia itu sangat banyak, ya. Tetapi di sini adalah terkait 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini terkait dengan apa? Fisiologis. Hal-hal yang berhubungan dengan fisiologis. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah fisiologis. Yang empatnya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Itu berkaitan dengan psikologis. Ya, sedangkan yang ini fisiologis. Jadi kebutuhan tersebut dibagi 2 secara garis besar. Mari kita tinjau, Bapak Ibu, apa saja yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, sandang, pangan, pakan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jangankan kita tidak makan seharian, mungkin kita telat makan saja, biasa jam 7 kita makan jam 11, itu mungkin ada yang mahnya sudah kambuh, ada yang sudah lemas, atau kita dalam sehari tidak minum, itu pasti kita akan dehidrasi dan efeknya nanti akan menjadi sakit. Begitu juga tempat tinggal, ya, itu kebutuhan dasar yang tidak bisa kita hindari dan harus dipenuhi. Selanjutnya adalah yang kedua, yang bersifat psikologis, yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima.
Kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Artinya, karena kita adalah makhluk sosial, Allah menciptakan seperti itu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa merasa hebat sendiri atau merasa tidak membutuhkan siapapun. Karena saya sudah memiliki segalanya, tidak bisa. Karena kita manusia memiliki atau membutuhkan rasa kasih sayang dari siapa? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari keluarga, dari teman, dari anak, dari pasangan hidup, dari orang tua, dan lain-lain. Begitu juga kita juga butuh rasa diterima. Bagaimana keberadaan kita di sebuah circle sosial, ya, bahwa kita di situ diterima dengan baik. Lalu apa yang akan terjadi jika keberadaan kita di situ tidak diterima? Maka ya kita harus mencari circle atau lingkungan lain yang bisa menerima kita lebih baik. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi bohong kalau ada yang bilang, oh saya nggak butuh kasih sayang, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri semuanya. Bohong itu. Baik, yang ketiga Bapak Ibu yaitu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Akan tetapi, Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu tidak bisa kita memaksa orang untuk mengakui keberadaan kita. Akan tetapi orang lain yang akan memberikan pengakuan tersebut kepada diri kita ketika memang orang melihat bahwa dalam diri kita itu terdapat hal-hal atau perilaku dan sikap mereka keberadaannya. Tentu dalam hal ini adalah hal-hal yang positif yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, barulah orang akan mengakui keberadaan kita. Memang pengakuan, tetapi hal tersebut tidak bisa kita pada orang lain. Hal tersebut justru kita yang harus berusaha menggapainya. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini yang kita terapkan pada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Hal ini terkait kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bapak Ibu coba pernah nggak kita pikirkan ketika anak kita misalnya mau beli mainan sederhana, mah saya mau mainan yang ini, pasti kita bilang, oh jangan, yang ini aja, atau mau baju yang warna ini, jangan. Itu merupakan proses pendidikan yang tidak tepat. Kenapa? Karena di situ kita tidak memberikan kemandirian dan otonomi pada anak untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kehendaknya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana seandainya apa yang dia pilih itu tidak sesuai dengan kondisi kita? Misalnya kalau mainan itu terlalu mahal, tentu kita bisa memberikan pemahaman pada dia dengan baik. Misalnya, nah untuk saat ini mainan ini mama belum bisa memenuhinya karena kondisi begini-begini. Bagaimana kalau adik ganti misalnya dengan mainan yang lain? Begitu juga dengan di sekolah kita. Contoh sederhana misalnya, ketika pemilihan ketua kelas, kita berikan kemerdekaan kepada anak-anak. Siapa yang ingin mereka pilih? Terkadang kita kan guru nih, jujur ya Bapak Ibu, kita kan orang dewasa, kita bisa melihat, oh ini kawan kita, anak murid kan ini bagus perilakunya, anaknya sopan gini-gini. Jadi kita memberikan apa ya, semacam sekilas sih masukan, tetapi intinya kita memaksakan kehendak si anu aja bagus, diarahkan ke sana. Tapi proses itu tidak memberikan kemandirian pada anak untuk memilih seorang pemimpin di dalam kelas, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak butuh dengan kesenangan. Akan tetapi yang harus kita yakini, yang harus kita yakini bahwa kesenangan setiap orang itu bentuk pemenuhannya berbeda-beda.
Contoh, mungkin ada seseorang yang merasa kebutuhan kesenangannya sudah puas, sudah terpenuhi ketika dia bisa jalan-jalan dengan teman-temannya. Mungkin seorang murid merasa kebutuhan kesenangannya terpenuhi ketika dia sudah diberikan uang jajan yang banyak. Nah, atau mungkin dia bermain sampai berjam-jam main ML, itu kan beda-beda. Begitu juga dengan diri kita. Kita sebagai seorang guru pasti memiliki kebutuhan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang di sini tentu kalau kita orang dewasa ada batas-batas yang koridor-koridor yang membatasinya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita sering lihat Bu di kelas, coba kita perhatikan kalau anak-anak kita tuh sedang bermain, sedang ngobrol dengan teman-temannya, ada saja hal-hal yang lucu. Terkadang menurut kita sebagai seorang guru, apa yang mereka lakukan itu apalah, tidak masuk dalam pikiran kita, tapi mereka sekedar tertawa, kemudian mereka makan di kantin bersama meskipun hanya dengan modal 1.000-2.000, kemudian berbagi makanan. Itu adalah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dalam hal kesenangan. Nah, kembali lagi, kesenangan ini yang harus kita garis bawahi. Setiap orang memiliki batasan ataupun memiliki standar yang berbeda untuk memenuhi hal yang satu ini. Antara si A dengan si B pasti berbeda. Antara si C dengan si D juga tidak sama. Karena setiap orang memiliki kebutuhan, konsep pemenuhan kebutuhannya tidak sama relatif ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di poin kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dalam William Glasser, terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira kalau ditanya ada di posisi mana kita saat ini, nah, mungkin kita masih ragu dan masih bingung di mana posisi saya saat ini. Sekarang kita lihat dulu ya, Bapak Ibu, penjelasannya. Ini dia. Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Coba kita amati benar-benar, mudah-mudahan kita tidak berada dalam posisi ini sebagai seorang guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu menghukum anak Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Artinya sesuka hati dia, mau diapakan kan murid-murid saya. Mata pelajaran saya. Jadi apapun yang saya lakukan sah-sah saja. Nah itu yang harus kita hindari. Saya yakin di ruangan ini tidak ada di antara kita yang berada dalam posisi ini ya. Kalaupun ada, mari kita sama-sama perbaiki. Yang kedua yaitu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Saya jujur Bapak Ibu, terkadang masih sering saya mengungkapkan kata-kata ini ketika saya kecewa pada anak. Ibu kecewa pada kalian, Nak. Nah, ini sering saya ucapkan, meskipun tidak selalu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, Bapak Ibu,
Jika hal ini masih sering terjadi pada diri kita, jujur mungkin yang saya katakan tadi, mari sama-sama beristighfar, mohon ampun sama Allah. Semoga hal ini bisa kita perbaiki ke depannya, dan semoga murid kita tidak memiliki penilaian buruk pada dirinya. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya mereka betul-betul seperti kawan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu kesannya seperti teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Nah, itu contoh-contoh hal negatifnya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi, memang banyak Bapak Ibu posisi teman ini, satu sisi dia memiliki hal yang positif, tapi di sisi lain hal negatif. Kenapa? Karena dia sudah merasa klik dengan guru tersebut, apa yang dia lakukan itu hanyalah perintah guru-guru tertentu saja. Tetapi dia tidak mau melakukan perintah guru-guru yang baik yang diarahkan oleh guru yang lain. Dan yang harus kita ingat, posisi teman ini juga membuat seorang murid itu tergantung secara terus-menerus kepada diri kita. Nah, ini mudah-mudahan juga mungkin sudah ada yang mempraktekkan, tapi mari sama-sama kita perbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita selalu memantau. Tukang kontrol istilahnya ya. Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan. Catat. Siapa yang melanggar, catat. Nah, adanya catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan sampai saat ini memang banyak sekali kita berada pada posisi pemantau. Mengontrol. Siapa yang duduknya pindah-pindah? Siapa yang tidak mengumpulkan tugas? Siapa? Itu terus kita mengontrol. Dan kondisi ini akan membuat kita nantinya kelelahan. Karena ketika kita tidak mampu mengontrol mereka, memantau mereka, murid tidak akan mau melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Karena kan nggak dikontrol sama ibu, sama bapak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi ini gabungan ya Bapak Ibu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer itu, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti di akhir slide ini Bapak Ibu akan saya tayangkan juga video saya tentang bagaimana praktek restitusi. Nah, seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, Nak? Nah, itu kita akan bertanya tentang keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita berperan sebagai control manager. Setelah itu murid menyadari kesalahannya, mampu membuat solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya dia akan kembali kepada teman-temannya dalam kondisi yang bisa diterima oleh teman-temannya tanpa merasa terhukum. Kita kembalikan mereka pada kelompoknya dalam kondisi menjadi individu yang lebih kuat. Artinya dia sudah bersalah, tapi dia sadar kesalahannya, kemudian dia mau menentukan solusi dan mau melakukan memperbaiki kesalahannya. Itulah suatu kondisi di mana seorang siswa sudah menjadi individu yang lebih kuat untuk kembali kepada lingkungannya. Baik Bapak Ibu, ini adalah yang keenam tentang keyakinan kelas. Karena kita bicara budaya positif, kita tidak bisa lepas dari tentang keyakinan kelas. Apa sih yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalnya dalam sebuah aturan harus memakai ciput berwarna putih, harus memakai legging berwarna hitam, harus memakai sepatu, semua dirinci satu persatu. Sedangkan keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Nanti kita bisa lihat videonya terkait tentang keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas kami. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, misalnya kebersihan, tanggung jawab bersama. Itu sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat larangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah larangan atau disiplin, aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, salah satu bentuknya tadi menjadi sebuah pernyataan yang universal, kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Itu salah satu bentuknya. Atau dalam bentuk positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bukan melarang, tapi himbauan atau ajakan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena sulit nanti untuk diingat. Ya, boleh 3-7 buah saja. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan mengawang-awang Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus nyata bentuknya. Misalnya kalau banyak anak yang sering membuli temannya, mengejek nama orang tua, kita buat sebuah keyakinan kelas dengan anak-anak murid saling menghormati atau bicara dan bersikap sopan pada siapapun. Itu bisa bentuknya umum, tetapi sudah mencakup semua hal yang tadi. Kemudian dalam mewujudkan keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, kita juga boleh atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa jadi keyakinan kelas yang kita buat membuang kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Oh, ternyata sudah 1 bulan anak-anak sudah terbiasa dengan itu. Maka kita akan buat keyakinan kelas yang berikutnya yang baru. Karena mereka sudah biasa dengan keyakinan kelas yang satu, sudah terintegrasi dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di SMP Negeri 46 Pekanbaru. Ya,
bagaimana anak-anak diminta menyebutkan tentang aturan-aturan yang mereka yakini, yang mereka tahu, kemudian mereka kita ajak untuk merubah pelaturan tersebut menjadi sebuah kalimat positif, dan terakhir kami bermusyawarah untuk merumuskan keyakinan kelas yang sifatnya merupakan kesepakatan bersama dan bentuk atau jumlahnya tidak banyak. Berikut ini adalah video ya, contoh dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak kami kemarin di kelas 8A. Suaranya kecil ya. Suaranya kecil. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah saya meminta ketua kelas untuk membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, maaf. Nah, ini kita yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi, bahwa dalam segitiga restitusi itu digunakan dalam menangani permasalahan anak atau anak-anak yang sedang berkasus, itu bisa kita terapkan segitiga restitusi. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ketika anak bersalah, biasanya bisa kita katakan kepada mereka hal yang bisa menstabilkan identitas dia, bahwa dia adalah bukan orang yang selalu bersalah. Kita ucapkan misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat, atau bisa kita katakan ibu juga pernah terlambat. Nah, itu kita berikan hal tersebut pada anak untuk menstabilkan identitasnya. Bukan berarti kita membenarkan perilakunya, tetapi bagaimana identitas anak pada saat melakukan kesalahan tidak terpuruk dan dia tidak merasa dihakimi. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Contoh ya, ketika anak misalnya bolos, cabut, mungkin kita bisa mengatakan, nak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Boleh ibu mendengar alasanmu, nak? Bisa menceritakannya sama ibu? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak misalnya mau senang-senang atau mau main, kemudian tiba-tiba dia cabut, besok mungkin bisa kita katakan, tidak salah nak untuk main dengan teman-temanmu, tetapi apakah tidak ada cara lain yang melakukan selain cabut dari kelas? Kita mengajak anak untuk berdialog, bukan menghakimi dia. Kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, maka kita dapat menanyakan tentang keyakinan anak ibu. Apakah anak ibu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, nanti kita tanyakan sama mereka, bisa nggak menyebutkannya? Makanya dalam praktek segitiga restitusi Bapak Ibu, terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, supaya nanti anak-anak mengingat. Dalam waktu 1 minggu kita terus membiasakan segitiga restitusi, mohon maaf, dalam waktu 1 minggu kita terus membiasakan anak-anak untuk mengingat tentang keyakinan kelas. Lama-lama mereka akan terbiasa, dan hal itu bisa kita tanyakan kembali ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh praktek segitiga restitusi, masih terkait dengan tugas saya juga kemarin tentang demonstrasi kontekstual ya.
Nggak kedengaran suaranya Bu Marni. Nggak kedengaran ya, Pak? Nggak kedengaran. Oke, terdengar, Pak? Belum. Belum juga ya? Ini padahal sudah full ya. Full ya. Iya. Mungkin nanti Bapak Ibu untuk melihat yang lebih lengkap bisa juga nanti dilihat di channel YouTube saya karena memang sudah saya share di sana. Nah, jadi mungkin saya sedikit kasih narasi aja, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Di sini adalah Ajira ini sering melakukan terlambat dan tidak pernah piket kelas. Rekaman videonya memang nggak ada suaranya ya, Bu? Ada suaranya Bu Sri, cuman memang ini sepertinya kurang kuat. Kalau di YouTube-nya kuat ini Bu Sri. Nggak terdengar suaranya ya? Nggak kedengaran. Iya, nggak kedengaran. Pelan ya? Nggak kedengaran, kecil. Nggak kedengaran. Oh baik, gini aja mungkin Bapak Ibu, nanti kalau udah apa, saya kirimkan aja link YouTube-nya untuk melihat apa ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini kalau di apa kuat Bu. Nah, intinya sedikit saya jelaskan, dalam hal ini ketika Ajira sudah mengakui kesalahannya, dalam proses restitusi ini kita tidak boleh memberikan solusi pada anak, tetapi anak diajak untuk berpikir apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ke depannya. Dan disinilah Ajira mengatakan bahwa dia akan berhenti mengurangi menonton filmnya saat dia tidak ngantuk lagi sehingga dia tidak tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bisa kembali melaksanakan kewajibannya itu piket kelas bersama dengan teman-temannya.
Nah, ini kasus yang kedua yaitu tentang Ziko yang diam-diam mengambil gambar Habibah sedang bengong lalu mengeditnya menjadi stiker lucu dan mempostingnya di grup WhatsApp. Masih kecil juga, Bu Sri? Iya, masih kecil, Bu. Masih kecil ya? Enggak terdengar. Di ini aja, Bu Sumarni, kasih penjelasan aja biar bisa kita. Baik ya. Jadi dalam hal ini baiknya saya kasih penjelasan saja. Ini adalah proses mediasi anak yang sedang bermasalah, di mana Habibah melaporkan kepada guru tentang perilaku Ziko yang sudah mempermalukan dia, mengedit fotonya yang sedang bengong, kemudian di-share di grup sekolah, di grup kelasnya ya. Tetapi awalnya Ziko tidak mengakui. Disinilah terakhir sampai ditunjukkan buktinya oleh Habibah. Di sini peran saya harus menstabilkan identitas Ziko. Ketika Ziko sudah mengakui bahwa memang sebenarnya dia yang melakukan hal tersebut, kemudian saya katakan bahwa sebenarnya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan saat itu saya juga mengucapkan terima kasih bahwa dia sudah mau mengakui kesalahannya. Inilah yang dikatakan validasi tindakan yang salah. Bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, terima kasih sudah mengakui kesalahan itu, Nak. Akan tetapi, kalau boleh tahu apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu saya tanyakan, dan akhirnya si anak menjawab, saya lakukan itu hanya untuk iseng-iseng aja, Bu, biar grup nggak sepi, biar senang, biar happy. Kemudian saya katakan pada dia, tidak ada salahnya niat kamu membuat grup senang atau membuat tidak sepi lagi. Akan tetapi, apakah tidak ada tindakan lain yang bisa mewujudkan kesenangan kamu? Misalnya, coba kamu pikirkan, ketika di satu sisi kamu sudah berhasil membuat grup itu senang, teman-temanmu bahagia, tetapi sudahkah kamu pikirkan bagaimana dengan perasaan temanmu Habibah? Nah, itu akhirnya dia berpikir bahwa hal tersebut ternyata dia tidak sengaja, tidak sampai terpikir ke situ. Jadi itu yang dikatakan dia punya alasan. Dan ternyata Ziko akhirnya bisa mengakui kesalahannya, kemudian dia ingin meminta maaf pada Habibah. Tetapi Habibah tidak mau hanya sebatas minta maaf di situ. Habibah minta supaya Ziko ini meminta maaf juga di depan teman-temannya di kelas. Disitulah kita memfasilitasi bagaimana caranya yang telah melakukan kesalahan dia menyadari kesalahannya, kemudian yang jadi korban juga dia terpenuhi untuk dikembalikan nama baiknya, dan Habibah saat itu meminta foto-foto yang sudah di-share yang dijadikan stiker di grup itu segera dihapus semua oleh Ziko, dan meminta supaya Ziko berjanji tidak melakukan kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk kasus ini saya tadi menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu salah satunya adalah harus saling menghormati dan menghargai sesama. Itu seperti itu. Terus ketika Ziko mengatakan bahwa dia akan meminta maaf, saya pun memfasilitasinya, menanyakan kepada Ziko kapan kamu akan melakukan hal tersebut. Kemudian dia minta maaf pada hari itu juga, sementara untuk di kelas, karena teman-temannya sudah pulang, dia akan melakukannya besok harinya atau besok paginya. Setelah selesai mediasi tersebut, kemudian kita tugas seorang guru harus memberikan penguatan kepada mereka atas tindakan-tindakan positif yang telah mereka lakukan, yaitu bagaimana mereka bisa menyadari kesalahan, kemudian menentukan solusi dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan tadi. Begitu juga untuk anak yang jadi korban, kita juga harus memfasilitasinya supaya dia memiliki kesadaran untuk memberikan pemaafan pada orang lain. Ini adalah testimoni dari anak-anak. Mereka mengatakan
bahwa ternyata dengan praktek segitiga restitusi ini mereka mendapat pengalaman yang baru, mereka bisa belajar bagaimana menyadari kesalahannya, menentukan solusi dari yang mereka hadapi, dan juga bagaimana bersikap dewasa dalam berkonflik dengan teman-teman tanpa harus mengedepankan emosi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, demikian mungkin Bapak Ibu pemaparan dari saya, Bu Nur Hasanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya kalau boleh saya persilahkan jika ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaannya Bu Nur, karena waktunya sudah lewat juga saya kembalikan kepada moderator. Atau mungkin jika memang ada di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah dalam mempraktekkan budaya positif ini, silahkan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita kasih reaction lagi nih ya, Masya Allah. Applause untuk Bu Sumarni yang luar biasa memberikan pemaparan yang awalnya kita selalu berpikir disiplin itu sesuatu yang berat dan tidak mengenakkan, tapi ternyata ketika kita memahami ilmunya gitu ya, ternyata dengan restitusi ya tadi ya, dengan cara restitusi ini membuat kita lebih mudah untuk menanamkan konsep disiplin kepada siswa-siswi kita tentunya di sekolah, dan juga dapat memunculkan sisi-sisi kebaikan pada mereka, pada siswa kita, dan mengasah cara mereka berpikir gitu ya. Luar biasa sekali, silahkan para peserta. Sebelumnya kita presensi dulu lah ya. Oke, saya ingatkan untuk para peserta mengisi presensinya. Link Google Form-nya sudah saya kirim di ini ya, di chat-nya. Silakan diklik dan mengisi kehadirannya. Oke, baik. Sembari teman-teman yang lain mengisi presensi kehadiran melalui Google Form, boleh bagi yang mau bertanya 1 atau 2 orang atau menceritakan pengalaman yang seperti disampaikan oleh Bu Sumarni tadi. Silakan untuk langsung buka kamera dan memberikan pertanyaannya. Oke, silakan. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau belum boleh saya yang bertanya duluan ya. Ya, saya tertarik sekali dengan konsep restitusi ini, dan mudah-mudahan nanti juga bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi yang ada di sekolah saya terkait hal terlambat. Jadi di sekolah saya itu juga ada satu siswa yang selalu datang terlambat, bahkan 30 menit dibandingkan siswa-siswa yang lain, karena memang jam masuk kita itu 6.55. Dan sudah dilakukan home visit, kunjungan rumah. Di rumah itu memang tidak bisa pula kita salahkan langsung ke siswanya yang terlambat, tapi memang kondisi yang pertama jarak rumah yang sangat jauh, terus juga orang tuanya, dua-duanya orang tua bekerja, dan terkadang harus keluar kota. Sekolahnya itu menggunakan mobil, jadi kalaupun dia sudah ready di pagi hari, tapi tetap juga terlambat ke sekolah, karena terkadang kondisi papa yang belum ready gitu ya, karena pekerjaannya sampai malam dan terkadang sudah kelelahan sehingga terlambat untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan kalaupun papa sudah ready gitu ya, ini complicated nih kayaknya permasalahannya. Papa sudah ready, dia sudah ready, terkadang adiknya yang belum ready karena mereka ini satu arah ke sekolahnya. Jadi semua penumpang mobil itu harus semuanya ready, barulah bisa tercapai ya kedisiplinan datang tepat waktu.
Tapi lagi-lagi karena banyaknya kepala di dalam penumpang mobil itu, sehingga masih terkendala ini untuk bisa datang tepat waktu. Kira-kira solusinya bagaimana, Bu Sumarni? Karena kan nanti pelakunya itu tidak dia sendiri gitu, ada cabang-cabangnya. Mungkin ada saran ataupun masukan yang bisa menjadi solusi bagi saya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon jawabannya. Aduh, ini pertanyaannya dan pengalamannya luar biasa Ibu moderator kita ini. Jadi sebenarnya hal semacam ini memang saya yakin di antara Bapak Ibu yang berada di ruangan ini juga pernah mengalami hal tersebut ya. Baik Bu Nur Hasanah, saya mencoba berbagi juga terkait kejadian ini. Kalau kita berbicara tentang pemecahan masalah anak, mungkin ini dalam layanan BK ya, karena Ibu Guru BK. Jadi dalam layanan BK itu ada yang namanya layanan individual atau klasikal, kemudian ada lagi konseling individual, ada layanan konsultasi dan kolaborasi. Kalau dari pemaparan Bu Nur, bahwa anak ini dari hasil asesmen sebetulnya anak ini tidak bersalah.